Google Pixel 5. Ini HP yang tahun lalu harganya 5 juta, sekarang hanya 3 jutaan aja. Yap, jatuhnya lumayan besar. Apakah masih worth it untuk dibeli tahun 2023? Spoiler alert, makin worth it dari tahun sebelumnya guys. So, kenapa makin worth it? Ini dia kenapa. Check it out guys, langsung aja kita review. Halo guys, nama gue Sam dari StephTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 5. So, seperti biasa yang pertama kita bahas untuk si harga dan speknya dulu. Untuk harga ini gue beli di harga 3,6 juta, yap udah turun 2 juta ya. Lumayan besar turunnya. Dan gue pasti beli ini di Orange Shop, dia itu suka ngasih kondisinya tuh full set. Udah dikasih tempered glass, cuma udah gue cabut, dikasih casing dan charger dan kabelnya tuh dia full set original katanya. Jadi original mungkin dia pretelan dari Google Pixel lain ya. Box ini dia box universal tapi dia lumayan high quality, so that's pretty good. Dan ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. Ini bisa kita lihat dia itu 5G, tapi Google gak super 5G di Indonesia, jadi hanya bisa 4G. Oke guys, so next mari kita bahas untuk si desain dan displaynya. Pertama untuk desain, ini desainnya memang gue suka banget ya. Ini masih ada bau-bau pixelnya lah. Ini kayaknya last generation pixel yang pakai desain kayak gini. Belakang tuh dia kayak batu ya desainnya. Ini tuh kata si Google tuh dia desainnya tuh kayak campuran plastik sama metal. Jadi dia walaupun dia terbuat dari metal belakangnya tapi masih bisa nge-scan NFC. Ya lumayan bagus lah. Dan juga ini teksturnya gue suka. Gak usah pakai casing juga masih grippy ya, jadi masih enak banget. So, untuk bodi depan, ini yang gue suka juga dari Google Pixel tuh dia itu di Pixel 5 untuk si displaynya dia benar-benar simetris ya. Dia itu bezel atas kanan bawah kiri kanannya semua itu benar-benar simetris, jadi kelihatan banget kayak HP flagship gitu. Nggak kelihatan aneh. Banyak kan HP-HP kayak Zenfone 9 atau Zenfone 10 yang dia tuh HP flagship tapi bisa kelihatan banget nggak simetris bawah sama atas. Di sini simetris jadi kelihatan kayak HP flagship dan juga memang dia itu bezelnya tipis jadi masih modern banget ini. Even di tahun 2023 karena memang desain juga nggak terlalu berubah ya. So, untuk grip sendiri ini one of the best factor dari Google Pixel 5, dia layarnya hanya 6 inci, jadi one-handed usage ini sangat enak banget guys, pretty much. Pakai sarung tangan gue itu panjangnya 17 cm dari wrist ke jari tengah, nyaman banget ini, one-handed usage-nya masih nyaman banget. Ya, gue agak sayang aja ya, sekarang Google Pixel 7 sama Pixel 6 kan lumayan besar, tapi Pixel 7a sama 6a lumayan kompleks ya, tapi ya kalau ingin flagship sayangnya sekarang HP Google udah agak besar. Dan speaking of size layar, kita bahas juga untuk layarnya. Ini layarnya menurut gue sangat bagus banget ya. Dia itu 90Hz OLED display dan dia displaynya kualitinya sangat bagus banget. Jauh lebih bagus daripada Pixel 7a, 6a, 7 dan 6 menurut gue. Yap, karena ini kan top of the line-nya pada zamannya, jadi belum ada Pro series pas Google rilis Pixel 5. Jadi memang ini layarnya masih bagus banget. Kalau dibanding sama HP yang tadi gue sebutin, ini masih lebih bagus, punya kontras yang bagus, dia warnanya vibrant, enak dilihat. Dan overall view angle bagus dan kelihatan jernih dan jelas banget ya, comfortable lah, ngingetin gue sama layar Samsung. Dan untuk fingerprint dia itu ada yang pasti di belakang. Dan untuk kecepatan fingerprintnya ini memang sangat cepat dan sangat reliable ya, khas Google banget. Mau tangan gue lagi agak sedikit lembab atau kering sekalipun dia masih bisa nge-scan dengan baik. So, next untuk NFC, ini apa sih bisa nge-scan dengan baik juga. Udah gue tes, kalau kita cek saldo dan scan ke belakang, dia bisa nge-scan-nya sangat cepat ya, dia di daerah fingerprint kira-kira untuk itu ya, NFC-nya. Nice. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini brightness-nya juga bisa cukup terang, jadi bisa kita lihat kondisi agak sedikit cerah sekalipun itu masih cukup kelihatan. Cuma memang kalau misalnya kondisinya terang banget, mataharinya lagi terik banget, gak ada awan sama sekali sih, memang ini agak gelap tapi masih sangat usable kok, masih kelihatan. Dan untuk haptic dan touch delay, pertama untuk touch delay nggak ada masalah sama sekali ya. HP Google, semua HP Google yang pernah gue review itu nggak pernah ada masalah touch delay, karena memang HP Google tuh kayak versi iPhone-nya Android ya, so that's pretty good. Dan untuk keyboardnya, ini yang pastinya haptic dari keyboardnya enak banget. Menurut gue sih nomor 1 haptic tuh Google, kedua Apple, dan ketiga Samsung. Ini hapticnya benar-benar enak banget, kerasa bulat, punchy, tapi sangat soft, jadi nggak agresif banget. Ini lumayan enak menurut gue. So, next mari kita bahas untuk audio quality. Pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C, karena sayangnya udah nggak ada headphone jack ya, semenjak Google Pixel 3 sih udah lama banget. Anyway, untuk audio quality-nya gua tes pakai headphone Truth Ears X Clinical, itu yang bahasa pendeknya mah bukan Truth Ears X Clinical Zero ya, bahasa pendeknya itu Project Red. Kalau bisa audiophile pasti kalian tahu headphone tersebut, Clinical, the best audio content creator. Anyway, audio quality-nya ini menurut gue sangat bagus banget.
Dia suaranya lebih ke arah balance ya, tapi masih punya bass yang oke. Jadi kalau misal gue pakai Zero Red atau Project Red, itu yang punya sound signature lebih ke arah warm dengan vokal yang smooth, dia masih bisa mempertahankan bass yang tersebut. Vokal juga masih jernih, soundnya juga cukup bagus, dan volume step ada banyak banget. Gak sebanyak LG V Series, tapi lebih banyak daripada HP biasanya yang lumayan bagus. Dan untuk kualitas speaker, ini juga oke banget menurut gue. Speakernya memang ini lebih ke arah balance agak sedikit bright, yang gak semua orang suka, tapi gue sendiri cukup suka. Dia punya suara vokal yang crispy, jernih, dengan bass yang masih ada, cuma lebih balance. Jadi kalau vokal tuh masih kerasa ada depth-nya ya, ada dalamnya, nggak cempreng doang. Overall sound-nya juga cukup oke, dan volume step cukup banyak, tapi memang ini nggak bisa keras banget. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out! So, next mari kita moving on ke hal yang menurut gue HP ini terbaik banget di harganya. Kamera yang pastinya. Ini spoiler alert, gue bisa jamin ini kamera terbaik. Ya guys, kamera terbaik di harganya. Mau HP baru atau HP second sekalipun, ini kamera masih the best untuk foto. So, kamera belakang dia 12 megapiksel, dan kamera keduanya itu ultrawide 16 megapiksel. Main kamera udah optical image stabilization, kamera keduanya sayangnya belum. Dan untuk kamera depan dia itu hanya 8 megapiksel, tapi udah cukup bagus fotonya walaupun hanya bisa nge-record sampai resolusi Full HD 30 fps. So, untuk kamera belakang, main kamera dan ultrawide-nya bisa kita lihat dia punya warna yang sama, jadi nggak kelihatan aneh. Dynamic range-nya juga dua-duanya cukup bagus, tapi memang untuk kualitas main kamera jauh lebih baik daripada ultrawide ya. In terms of detail, atau in terms of kontras, atau overall kejernihan gambar sih gue rasa gue lebih suka main kamera. Kontrasnya juga lebih bagus ya, high contrast Hasselblad daripada ultrawide, tapi ultrawide-nya juga ini nggak jelek kok. Kalau misalkan kepepet butuh ultrawide, fotonya menurut gue at least 8 dari 10 main kamera, so that's pretty good. Dan untuk foto malam hari, HP ini juga sangat bagus yang pastinya. Kalau pakai night sight, gambar masih kelihatan cukup natural, walaupun agak sedikit terang dari aslinya, dengan minimum noise dan detailnya cukup oke. Cuma memang lampu agak sedikit terlalu silau ya di gambar, tapi gak sesilau HP-HP lainnya lah. Nah, untuk selfie sendiri, ini cukup bagus, tapi memang karena hanya 8 megapiksel, dia itu detailnya kurang oke, tapi at least kalau misal warna dia cukup oke, dan kalau misal mengambil foto di belakang sinar matahari, objek masih bisa kelihatan lah, so that's pretty good, atau subjek maksud gue. Nah, untuk video recording, ini memang salah satu kelemahan dari HP ini, nanti kalian bakal lihat ya, kalau misalnya mau dibandingin sama Apple misal. Sampai sekarang pun menurut gue Google masih belum bisa figuring out video recording yang bagus untuk Google Pixel. So, ini bisa direkod sampai resolusi 4K 60, 4K 30 atau 1080p 60. Di sampelnya gue bakal tes semuanya di batu tunggal ya, video record, dan kalian bakal lihat pas gue nge-record ke pohon, itu noise-nya bakal banyak, karena pohonnya kan agak gelap ya. Mau di resolusi apapun, gue kira itu hanya di 4K 60, gelapnya karena frame rate besar dan resolusi besar, tapi pas gue turunin ke 1080p 30 juga dan 4K 30 yang biasanya lebih terang, itu masih banyak noise-nya. So, lebih detailnya di sampelnya guys, kalian bisa lihat sendiri. Check it out. Oke guys, ini udah video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Udah lama kita nggak jalan di batu tunggal. Stabilisasi oke, cuma memang kualitasnya bisa kita lihat agak kurang detail ya, walaupun 4K dan ada sedikit noise. Dynamic range cepet dia langsung ngereaknya. So ya, nice. Selanjutnya kita bakal switch ke 1080p 60, 4K 30 kita bakal di rumah seperti biasa. Oke, so ini 4K 30 fps. Di bawah pohon lebih bagus, cuma memang noise-nya banyak banget ya. Ini detailnya langsung hilang. Sensor lama sih. Dan ya, langsung aja kita ke mobil dan moving on ke gaming performance-nya. Oke, so ini Full HD 60 kelihatan lebih itu ya, jauh lebih blurry. Kalau digelap dia noise-nya, lihat nih, kelihatan banget noise-nya di bawah pohon. Kelemahan pixel itu dari dulu sampai sekarang karena memang sensor kameranya tuh udah tua banget. So ya, anyway kita langsung aja balik ke 4K 30 fps. Sekarang balik ke mobil. Nah, moving on ke si gaming performance-nya, ini salah satu yang gue lebih surprise.
chipsetnya dia pakai Snapdragon 765G yang menurut gue cukup bagus. Itu chipset bagus banget malah. Untuk Snapdragon 7 series ini menurut gue one of the best chipset. Sampai sekarang pun ini masih awet banget chipsetnya. Untuk gaming test, gue coba main game Honkai Star Rail. Kemarin kita udah Genshin, kita sekarang coba balik lagi ke Honkai Star Rail. Itu gue mainin di high setting. Sorry, itu pakai bahasa Jepang karena gue lagi belajar Jepang ya. So, itu pakai bahasa Jepang, tapi itu tuh gue setting di high setting dengan frame rate 60. Bisa kita lihat frame rate memang nggak bisa sampai 60 fps. Tapi dia at least stutternya sangat minimum, dan setelah beberapa menit stutternya hampir nggak ada. Terus overall frame rate itu kira-kira di sekitar 30-40 yang lumayan bagus menurut gue. Gameplay yang pastinya super playable dan nggak ada masalah sama sekali. HP juga ini nggak sampai panas banget kok, masih cukup oke, dan walaupun ada thermal throttling, performance sedikit turun tapi nggak parah banget. Overall kalau buat main game yang medium ya, kayak Honkai Star Rail atau Punishing Gray Raven, menurut gue masih bisa, tapi untuk Genshin harus di lower setting, dan itu juga frame rate-nya nggak bakal di best. So, untuk main game Rhythm, ini pastinya HP seperti dibuat untuk main game Rhythm ya. Gue main game Bandori, ini gak ada masalah sama sekali. Itu gue di roll ada miss note karena kagok aja nge-recordnya. Bukan gara-gara HP-nya, itu gara-gara otak gue. Itu skill issue ya. So, ini untuk main game Rhythm memang enak banget, gak ada masalah sama sekali. Dan ditambah lagi juga, dia itu gak ada touch delay atau audio delay. Dia juga gak ada HP besar shenanigans gak jelas. Ini HP compact banget, jadi buat kalian para jempol player, ini enak banget lah kalau buat main game Rhythm. Size-nya pas banget menurut gue. Nice. So, untuk UI experience. Sebelumnya kita bakal bahas untuk emailnya dulu ya sebelum masuk ke softwarenya. Untuk email, ini tuh emailnya rewrite, jadi nggak bakal ke-ban sama sekali, aman, tapi kalian nggak boleh reset HP ini. Kalau upgrade OS boleh. So, untuk Google Pixel 5 sendiri, kalau nggak salah dia hanya disupport sampai Android 14, jadi masih ada 1 tahun lagi, dan masih ada sekitar 3 tahun, 2 tahun security patch. Jadi masih cukup lama lah kalau bisa mau pakai HP ini untuk 2-3 tahun ke depan, masih oke banget sih menurut gue. Kalau bisa kita ke buat phone, gue udah di yang paling baru, udah di Android 13 yang pastinya. Nice, jadi gue upgrade HP ini juga nggak ada masalah sekali untuk email ya. Tetap bisa jalan, sinyalnya juga tetap masih oke, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk day-to-day performance gimana? Ini pretty much guys. Untuk harga 3 juta, mau HP baru atau mau dibandingin sama HP Intel sekalipun, kayak Sony Xperia 5 Mark II, atau HP second limbah sekalipun, yang apapun yang harganya sama, Pixel 5 menurut gue, HP 3 jutaan yang feelingnya kayak HP 20 jutaan. Yap, Pixel 5 menurut gue walaupun dia pakai chipset 765G yang chipset mid-range, ini performance-nya gue nggak jauh beda sama iPhone 14 Pro Max gue yang harganya berbelas-belas kali lipat. Yap, kenapa? Karena mungkin Pixel Experience yang bener-bener optimize banget. Ini gue mau dipakai buat launching aplikasi. Dia walaupun memang gak super cepet kayak iPhone, tapi dia cepet banget, jadi gue nggak usah nunggu lama, sangat cepat. Navigasi di OS-nya juga kenceng banget, navigasi di aplikasinya sangat smooth, dan semua animasi launching aplikasi, multitasking, semua tuh kerasa kayak smooth dan gak ada chugging-chugging gitu. Kalau misalnya di OS besar kan kayak One UI atau MIUI kan biasanya suka kayak mikir dikit atau kayak kelihatan lah kayak si chipsetnya tuh atau optimisasinya tuh nggak se-optimize yang kita kira, jadi agak sedikit struggling sama OS sendiri. Di Google ini semua tuh kayak flawless, yang ngingetin gue kalau misal pakai iOS. Jadi kalau misal kalian pakai iPhone terus pindah ke Google Pixel, ya menurut gue kalian nggak bisa ngebedain bedanya terlalu jauh ya, 11-12 lah. So ya, ini memang hal kedua yang terbaik dari HP ini di harganya. Performance-nya kayak HP flagship. Kalau misalnya kalian punya duit 3 juta dan gak masalah sama email rewrite, ingin nyobain taste-nya flagship gimana, ini HP menurut gue lagi bener-bener mantap banget value-nya. Dan untuk DRM info guys, kalau misalnya penasaran, DRM info sendiri dia itu yang pastinya white color game mode-nya true, HDR10, dan sudah di Wi-Fi L1. So, last but not least, sebelum kita masuk ke battery life, kita langsung aja cek sinyalnya ya. Kita nggak bakal cek sinyal 4G LTE karena dia pasti speed-nya bakal sekitar 20 MB karena gue pakai Telkomsel. Kita bakal tes Wi-Fi-nya. So, untuk Wi-Fi sendiri gue pakai Wi-Fi yang pastinya Biznet 5 GHz yang bisa mencapai 200 MB per second. Kita lihat apakah HP ini bisa mencapai speed tersebut. So, langsung aja kita tes. Continue. Bisa kita lihat ya, biasanya suka ngeliat itu navigasi gitu aja smooth banget. Dan speednya memang, yap, dia bukan yang tercepat ya Wi-Fi-nya. Di 5 MB per second, 50 MB per second, sorry. HP lain kayak Realme 9 gitu masih cepat, bisa sampai 200 MB. Ini memang gak yang paling cepat, tapi yang gak paling lambat juga. Average lah. Ini mungkin satu kelemahan dari HP ini doang. Tapi still gue nggak peduli ya, apalagi di zaman, bukan di zaman, sorry, apalagi di Indonesia kan
high speed 5 GHz itu belum banyak, jadi ini menurut gue not big deal. 55 GB untuk HP menurut gue masih oke banget sih, up and down. So, kita langsung aja bahas untuk battery life ya. Ini baterainya memang cukup besar, di 4080 mAh baterai. Untuk size-nya cukup oke, dan sepertinya unit yang gue dapat ini baterainya masih cukup oke guys. So, ini gue si aku baterainya gue belum tes ya, tapi gue bisa jamin ini battery life-nya sangat bagus banget. Ini bisa bertahan pretty much 1 hari full atau 1 hari setengah tergantung pemakaian. Kalau medium usage 1 hari full, kalau light usage itu 1 hari setengah. Ya, walaupun kecil tapi lumayan cabai rawit guys. Ini dengan pemakaian gue yang ngambil video, main sedikit game, dan lebih banyaknya tuh nonton YouTube sama sosial media ya. Ini gue bisa dapat SOT yang lumayan impresif nih kalau misalnya kita ke gambar dan kita ke library, ke screenshot. Ini gue bisa SOT dapat 6 jam setengah dengan sisa baterai 18%. Dia standby-nya 1 hari setengah pretty much, atau hampir ya 1 hari setengah tuh. 1 jam 14. 1 jam lagi, 1 hari 14 jam. So ya, battery life cukup bagus dan charging speed-nya juga dia nggak lambat banget. Memang hanya 18 watt, tapi untuk harganya sih oke lah menurut gue dengan spek yang dikasih. Bisa ngecas dari 20 sampai 100 hanya 1 jam setengahan. Jadi masih cukup oke, masih cukup cepat, masih cukup speedy. So, last but not least, sebelum kita masuk ke konklusinya, kita bahas kelemahannya. Ya ini cepet aja karena menurut gue nggak ada kelemahan besar sih dari HP ini. Sekarang gue lagi mikir kelemahan besar dari HP ini, gue nggak ngeliat. Kelemahannya tuh hanya kecil-kecil yang menurut gue not big deal. Seperti chargernya yang masih 18 watt, terus dia itu Wi-Fi speednya nggak kenceng banget. Selain itu sih ini menurut gue no big deal. Mungkin buat para pengguna HP besar agak kurang suka HP kecil kayak gini, tapi itu sih preference ya. Buat yang suka HP compact ini plus, buat yang suka HP besar ini minus. Gue sih menurut gue ini 6 inci itu size yang pas. Masih cukup besar, jadi kalau misalnya nonton konten YouTube masih kelihatan enak, tapi juga nggak kecil banget, tapi juga nggak besar banget yang bikin one-handed usage kerasa aneh. Overall masih enak sih menurut gue. So, langsung aja kita ke konklusinya. Untuk harga segini sekarang hanya 3,6 juta, kalian dapat kondisi yang ini kalau misalnya kalian beli di Orange Shop ya, ini bukan sponsor, tapi dia HP-nya bagus-bagus banget. Sangat mulus dan nggak ada masalah, nggak ada shadow. Full set, dikasih juga dikasih casing dan sudah dipasang tempered glass. Hanya 3,6 juta sih menurut gue ini bargain banget. Apalagi ini emailnya bukan email Kemenperin ya. Kalau misalnya email Kemenperin itu bisa keblok, tapi kalau email rewrite sih selama gue tahu ya, itu nggak pernah keblok. Aman-aman aja. Cuma memang kelemahannya dia nggak bisa reset, tapi sih not big deal buat gue. Apalagi buat kalian yang beli HP ini untuk HP utama atau HP secondary, nggak bakal dijual sih, itu nggak bakal jadi masalah. So overall, ini HP menurut gue di harga 3 juta, menurut gue ini untuk HP second X Inter ya, di best value sih nggak ada yang bisa ngalahin. Yap, nggak ada yang bisa ngalahin di harganya menurut gue. Satu kelemahan besar, ini juga baru muncul ya, satu kelemahan besarnya mungkin hanya untuk para gamer ya, karena dia 765G itu bukan chipset flagship, tapi sih kalau misal kalian ekspektasinya rendah dan hanya main game di low setting nggak ada masalah. So overall, ini HP menurut gue sangat worth it, dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link di deskripsi. So thanks for watching. Kalau misalnya kalian punya saran gue mau nge-review HP apalah selanjutnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subs. We'll see you in another video. Bye.